Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, hari ini insya Allah kita akan membahas ya sesuai tema. Sebentar saya akan presentasikan. Mbak Dewi minta tolong kalau memang tampak kasih info ya Mbak, saya nanti tidak lihat peserta ya, hanya lihat layar materi ya. Mbak Dewi, tes kelihatan nggak Mbak? Belum ya? Tes Mbak Dewi, kedengaran suara saya? Tes? Kedengaran ya? Suaranya kedengaran Mbak Iya, Email. sebentar saya coba presentasikan ya ini. Mbak Ika nanti tolong kalau sudah jelas info ya Mbak. Iya. Karena saya nanti nggak lihat peserta nih kalau presentasi. Ntar, kalau layarnya belum ada, belum ya, keluar. belum, ntar masih ini internet. Gimana Mbak Ika, udah kelihatan? Belum ada Mbak Email? Belum ada ya? Berarti proses kali ya. Saya sudah lihat sini. Masih proses kali ya. Iya. Nah, ini sudah. Sudah mulai. ya. Oke. Baiklah. Sudah Mbak. Sudah ya, baiklah. Sudah. Ini saya coba preview. Kelihatan ya Mbak? Masih kelihatan? Iya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Insya Allah materi kita pada hari ini adalah memahami ya fadail Al-Quran dan membangun rasa cinta Al-Quran. Nah, fadail ini adalah keutamaan ya atau fadilah ya, jamak dari fadilah, jadi keutamaan yang sangat banyak ya. Kemudian bagaimana nanti kita di sini memahami keutamaan Al-Quran serta membangun rasa cinta Al-Quran ini sangat penting ya, karena ketika kita melakukan sesuatu ya didasari oleh pahamnya ya manfaat maupun keutamaan, biasanya kita akan lebih semangat ya dibandingkan kita melakukan sesuatu itu tanpa ada tahu maknanya. Karena itu ini penting sekali kita memperkuat kembali ya motivasi kita untuk selalu menjadi ahlul Quran. Nah, dari materi ini targetnya adalah yang pertama, kita mengetahui kemuliaan hidup ya bersama Al-Quran. Tentunya marilah bersama-sama kita menghadirkan hati kita ya untuk memahami materi ini, karena kalau tidak dihadirkan ya hati kita, maka rasanya nasihat ya motivasi sebanyak apapun itu tidak akan berdampak ya kepada hati kita. Karena itu kita memang bersedia ibaratnya membuka gelas ya, gelas hati kita ini supaya bisa ya masuk air motivasi ya untuk kembali menyegarkan iman kita, kembali menyemangati ya iman kita. Mudah-mudahan kita termotivasi ya untuk yang pertama di sini kita mengetahui dulu ya kemuliaan hidup bersama Al-Quran. Yang kedua, termotivasi untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi setelah kita tahu kemuliaannya, maka kita muncul ya keinginan untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan selama 24 jam ya, setiap hembusan napas kita tidak ingin lepas ya dari Al-Quran. Yang ketiga, kita bertekad ya secara sungguh-sungguh untuk mentarbiyah ya, artinya memproses diri kita untuk berubah ya, sehingga menjadi pribadi Qurani. Nah, inilah tujuan dari materi kita ya. Setelah paham, mengetahui, maka muncul ya tindakan, action di sini motivasi ya untuk berinteraksi, dan kemudian muncul tekad yang bersungguh-sungguh di sini ya. Artinya jihad ya, berjihad artinya dengan kesungguhan kita memang ingin ya merubah diri kita menjadi ahlul Quran. Nah, tentunya yang bisa ya memotivasi kita ini kita lihat ya dari Al-Quran ya maupun di sini hadis-hadis sahih ya, tentunya yang berita ya kebenaran ya keutamaan dari Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi untuk keutamaan ya, kelebihan dan keutamaan Al-Quran
kita bagi dua di sini. Saya mengambil dari buku yang dikarang ya oleh Ustadz Abdul Aziz LC ya. Beliau adalah seorang hafizul Quran ya, pendiri markas Quran. Jadi beliau sudah Masya Allah ya, memang luar biasa ya ilmunya dan juga pengamalan beliau ya, kemampuan beliau untuk menghafal Quran kemudian juga membumikan Al-Quran. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu Fadail Al-Quran di dunia dan yang kedua adalah Fadail Al-Quran di akhirat. Nah, untuk Fadail Al-Quran di dunia ini ada 5. Yang pertama, janji Allah ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat ya ahlul Quran. Nah, jadi ahlul Quran ini adalah mereka yang aktif berinteraksi dengan Al-Quran sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi diangkat derajatnya. Di mana nanti kita jelaskan ya. Saya bacakan dulu di sini poinnya baru kita akan bahas satu-satu ya. Yang kedua, Al-Quran itu harus diyakini sebagai kenikmatan yang harus didamba-dambakan atau ghibtah. Yang ketiga, mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran disejajarkan dengan para malaikat yang mulia dan taat. Yang keempat, mereka yang banyak membaca Al-Quran mendapat kehormatan memimpin sholat berjamaah sehingga mendapat pahala yang lebih dibanding sebagai makmum. Yang kelima, ahlul Quran adalah orang yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan bahas satu-satu insya Allah di sini. Mulai dari yang pertama. Janji Allah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat ya ahlul Quran. Nah, ini di dunia sudah Allah angkat derajatnya ya. Mereka yang aktif berinteraksi dengan Al-Quran ini sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara manusia terdapat keluarga Allah. Siapakah mereka wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Tanya para sahabat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang pilihannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah ya, kedudukan apalagi yang lebih tinggi ya di muka bumi ini selain menjadi bagian dari keluarga Allah. Nah, tentunya menjadi keluarga Allah ini memang spesial ya, berarti mendapat kecintaan Allah ya di antara jutaan, miliaran, bahkan lebih ya manusia di muka bumi ini, maka ahlul Quran terpilih menjadi keluarga Allah. Jadi ini merupakan suatu kedudukan yang sangat tinggi ya di bumi, tapi sudah menjadi bagian keluarga Allah. Nah, betapa ruginya kalau kita tidak mendapatkan ya bagian ini ya untuk menjadi keluarga Allah. Jadi betapa hinanya, bahkan tadi dikatakan ya di dalam surah Al-Alaq itu dijelaskan sebenarnya kita itu adalah sangat hina ya, tetapi dengan Al-Quran lah kita dimuliakan. Jadi kita itu bisa mulia dengan Al-Quran yang asalnya hina ya dari setetes nutfah ya dan seterusnya itu kan penciptaan manusia ya. Kemudian bisa mulia kata Allah dengan Al-Quran. Bahkan diangkat Allah derajatnya menjadi keluarga Allah. Nah, insya Allah bagi kita yang membuka hati kita ya, yang iman kita ya masih di sini subur istilahnya ya, maka mendengar hadis ini tidak ada lagi keraguan bagi kita untuk bersegera ya menjadi bagian dari keluarga Allah. Karena ya ketika Rasulullah ya bersabda maupun firman Allah di dalam Al-Quran, bagi seorang muslim tidak ada lain kecuali sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan taat ya, karena seperti itulah yang digambarkan oleh para sahabat ya, betapa mereka ya ketika mendengar seruan ya dari Allah maupun Rasulnya, maka tidak ada sedikit pun tawar-menawar bagi mereka segera ya untuk menjadi bagian dari Ahlul Quran sebagaimana hadis ini. Nah, mudah-mudahan dari yang pertama ini kita sudah bersemangat ya untuk segera ya berjihad tadi, mengkhususkan ya waktu kita bagaimana nanti akan kita jelaskan kriteria Ahlul Quran ya. Jadi ini dulu yang pertama, kita ingat kalau kita menjadi Ahlul Quran maka menjadi keluarga Allah saat ini ya, walaupun kita berada di bumi tapi sudah menjadi bagian dari keluarga Allah. Kemudian yang kedua, Al-Quran harus diyakini sebagai kenikmatan yang harus didamba-dambakan, ghibtah. Nah, jadi dari sini kita melihat ya hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidak boleh iri kecuali dalam dua kenikmatan. Nah, jadi sebenarnya iri itu kan adalah ketidaksenangan ya terhadap nikmat yang dimiliki orang lain, dan ini merupakan suatu sifat yang sangat buruk. Tetapi kemudian ada iri yang justru diperintahkan. Nah, Masya Allah ya, ternyata ada iri yang justru kita diperintahkan, yaitu di sini adalah iri terhadap orang yang dikaruniakan Al-Quran. Dalam artian bukan di situ kita benci atau dengki sama orang tersebut, tetapi kita pengen sekali juga mendapatkan kedudukan sebagaimana orang yang tadi dikaruniakan Al-Quran. Jadi di sini bukan membenci atau mendengki, mengiri orangnya, tapi kita iri ya, pengen juga menjadi bagian dari Ahlul Quran. Nah, ini bahkan dianjurkan oleh Rasulullah ya, diperintahkan kita iri kalau melihat orang lain bisa hafal ya Al-Quran ya, bisa selalu tilawah misalnya rutin 1 juz ya, kita iri di situ. Maka inilah yang justru disenangi oleh Allah dan Rasulnya, iri yang seperti ini ya. Dan dia selalu membacanya. Nah, jadi orang yang membaca Al-Quran sepanjang malam dan siang. Begitu juga yang kedua, ini adalah iri kepada orang yang dikaruniai harta dan ia menginfakkannya sepanjang malam dan siang. Nah, jadi kita tidak iri kalau melihat orang banyak harta tetapi dia tidak dekat dengan Allah. Yang kita irikan, dia banyak harta tapi dengan hartanya dia banyak sekali beramal ya. Nah, ini yang patut kita irikan ya. Bahkan ketika kita di dalam hati, ya Allah, mudahan aku juga dikaruniai harta yang banyak sehingga aku bisa beramal yang banyak, maka kita juga insya Allah kalau dengan niat tulus ya, keinginannya seperti itu, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang sama. Nah, jadi iri yang seperti ini bahkan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus bisa merasakan bagaimana Al-Quran ini merupakan nikmat ya. Jadi sebagaimana diceritakan para salafus soleh ya, sahabat itu, betapa mereka sangat nikmat ya ketika membaca Al-Quran. Jadi mereka mengibaratkan surah-surah di dalam Al-Quran itu seperti hidangan yang bervariasi ya. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa maupun surat yang lain. Mereka ibaratkan itu seperti menyantap makanan yang sangat lezat. Sehingga mereka tuh pengennya setiap hari tuh semua jenis makanan tuh pengen dimakan gitu ya, saking nikmatnya. Jadi pengennya tuh setiap saat itu segera ketemu lagi Al-Baqarah, segera ketemu lagi Ali Imran, segera ketemu lagi surat Yasin gitu ya. Tidak mau lama-lama ketemu. Makanya nanti kita melihat ya salafus soleh itu ya, yang kategori ya nanti Ahlul Quran itu ibu-ibu perlu kita ketahui minimal ternyata ya menurut beberapa ulama dan juga maaf saya invite dulu. Dari hadis Rasulullah, maka dikatakan Ahlul Quran kalau kita bisa ya membaca Al-Quran minimal 1 juz sehari. Nah, itu ternyata sudah batas yang maksimal ibu-ibu. Jadi kalau kita kurang dari itu ya, maka kita dikatakan zalim ya terhadap Al-Quran. Bagaimana dengan orang yang tadi mungkin susah ya bacanya, maka Allah, nanti kita lihat ya janji Allah itu tetap ya mendapatkan pahala. Tetapi sebenarnya kalau kita lancar ya ibu-ibu, nanti kalau insya Allah lancar itu akan kita dapatkan kalau kita sering membacanya ya. Saya juga ingat dulu waktu masih SMP, saya sih masih ingatnya SMP ya, waktu baca Quran saya sempat agak dimarahin sama waktu itu ke pesantren gitu ya, yang ngajari itu memang agak galak ya, dimarahin saya karena bacanya terbata-bata. Gimana sih sudah besar begini gitu ya, bacanya masih putus-putus. Ya Allah, itu sempat sedih, tapi saya bukannya marah ya sama guru itu, malah jadi cambuk bagi saya. Sejak saat itu sudah saya nggak mau lagi lepas gitu ya, selalu tiap malam itu baca, entah mau benar mau salah baca aja. Dan alhamdulillah dari sering baca itu lancar dulu ya, walaupun perbaikan tajwidnya itu perlahan-lahan ya. Nah, jadi memang semakin kita berusaha itu Allah akan semakin terus meningkatkan ya kemampuan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi tidak perlu khawatir ya. Kalau kita lancar insya Allah itu 30-40 menit ya ibu-ibu yang sudah mencoba, bisa dikasih jam itu 1 juz bisa itu kalau kita nggak kerjakan apa-apa 30-40 menit satu juz. Kalau yang lambat berarti mungkin kita harus bagi-bagi ya supaya nggak capek. Mungkin dalam sholat itu 5 waktu bisa 2 lembar setiap habis sholat ya. Atau nah kita memang harus ya, namanya kita ingin menjadi tadi keluarga Allah, pengen merasakan kenikmatan Al-Quran, maka kita memang harus bermujahadah di situ ya, bersungguh-sungguh memplanning waktu kita. Bahkan yang utama itu harus kita utamakan ya Al-Quran di atas aktivitas yang lainnya.
Nah, ini salah satu ya, ketika kita bisa merasakan nantinya kenikmatan Al-Quran, maka 1 juz itu sangat ringan ya. Jadi kalau kita mau belajar dari salafus soleh, Imam Syafi'i misalnya, beliau itu tidak pernah lebih dari 1 minggu ya Ibu ya, untuk menghatamkan Al-Quran. Bahkan beliau sering 3 hari hatam. Nah, bayangkan, jadi 1 hari itu 10 juz ya. 1 hari, karena 30 ya, 10 juz berarti 1 hari. Dan yang umumnya saya tanya ya, hafizah, kebetulan beberapa teman itu ada yang hafiz Quran ya, saya tanya memang kalau mau menjaga hafalan mereka itu minimal 5 juz sehari, Masya Allah. Jadi itulah ya karunia Allah, mereka 5 juz sehari. Jadi kalau kita masih 1 juz itu berat, kita harus lebih memantaskan diri. Jadi sebenarnya yang salah bukan Al-Qur'annya, kitalah yang belum sebanding dengan Al-Qur'an ya. Artinya kita perlu mengkaca diri kita ya, kesucian kita, kesucian jiwa kita ini masih belum sebanding dengan Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an tidak betah dengan kita ya. Nah, kita harus sedih nih. Kalau kita tidak betah tuh tandanya Al-Qur'an tidak betah dengan kita, karena kita belum pantas ya untuk berdampingan dengan Al-Qur'an. Karena itu, supaya kita pantas ya berdampingan dengan Al-Quran, kita harus senantiasa membersihkan diri kita ya. Kita harus senantiasa banyak-banyak bertobat setiap hari, istighfar ya, bertasbih, memohon kepada Allah ya untuk diampuni segala dosa, dan memohon untuk menjadi ahlul Quran ya. Nah, jadi yang salah bukan karena banyaknya kerjaan kita, bukan karena banyaknya kesibukan kita, bukan karena usia kita. Jadi menurut ya ulama salafus soleh, yang salah itu adalah diri kita sendiri. Keimanan kitalah yang belum pantas bersanding dengan Al-Quran. Kalau iman kita itu sudah sejajar dengan Al-Quran, maka kita akan betah dan berlama-lama dengan Al-Quran. Bahkan kita merasa nikmat ya ketika berlama-lama dengan Al-Quran. Dan kita terasa sedih kalau kita tidak dekat ya, tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini yang pertama ya, kenikmatan ini insya Allah nanti akan didapatkan ketika kita itu bisa dengan ikhlas ya, membaca, kemudian mentadaburi. Masya Allah ya, kalau kita tadaburi ayat-ayat Allah itu, maka kita nanti akan semakin mengenal Allah ya. Ketika kita semakin mengenal Allah, maka kita semakin cinta. Nah, ternyata dengan kita semakin cinta kepada Allah, iman kita meningkat, maka ibu-ibu kita akan rasakan ibadah itu sangat nikmat, sangat ringan ya, bukan beban. Sholat malam itu justru kita rindukan. Nah, tanpa dibel pun udah bangun tuh ya, kalau kita sudah cinta ya, pengen segera ketemu dengan Allah. Bahkan di antara sholat itu kita selalu menunggu. Nah, itulah gambaran kalau sudah merasakan nikmatnya ya, ibadah itu kita selalu kangen gitu ya, selalu rindu. Bahkan kebahagiaan kita itu saat sholat, malah pengennya berlama-lama di situ sambil merenungkan ayat-ayat yang kita baca ya. Ibaratnya kita sedang bercumbu dengan kekasih kita ya, dengan Allah yang kita cintai ya, kita kasihi, maka kita nikmat sekali sholat situ. Akan berlama-lama ya, sebagaimana kita ingat ya sholat Rasulullah, beliau itu sholat ya bisa 3 surat itu ya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu bisa 3 surat itu Bu, satu kali sholat ya. Masya Allah panjang sekali ya, sekitar berapa juz ya. Nah, jadi ini yang kedua, kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kenikmatannya dan harus kita dambakan. Kalau kita belum merasakan ini, kita harus lebih berusaha lagi ya, mengejar ya ketertinggalan iman kita yang mungkin masih belum pantas bersanding dengan Al-Quran, untuk terus ya kita bersihkan hati kita dari segala maksiat, dan kita terus pertebal iman kita dengan banyak-banyak tadi beristighfar ya, kemudian juga bertasbih, kemudian berdoa kepada Allah ya. Seperti ini. Kemudian yang ketiga, mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran disejajarkan, Masya Allah ya, disejajarkan dengan para malaikat yang mulia dan taat. Nah, kita tahu bahwa kedudukan malaikat itu ya, mereka sedikit pun tidak ada dosa ya, mereka sangat dekat dengan Allah. Maka orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ya disejajarkan dengan para malaikat yang mulia dan taat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir berinteraksi dengan Al-Quran bersama para malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maaf saya tidak menuliskan hadisnya ya, untuk ini tadi mempercepat ya, baru saya buat juga, jadi saya belum sempat foto cari hadisnya. Nah, dan di sini ia merasa sulit. Jadi kalau kita memang membacanya masih terbata-bata sulit, maka tetap Allah bagikan baginya 2 pahala. Nah, tetapi bukan berarti kita tetap
menerima ya dengan kondisi kita yang saat ini sulit, maka kita harus terus mengejar untuk meningkat pada kedudukan yang mahir tadi membaca Al-Qur'an dengan cara terus saja kita tilawah ya, diperbanyak tilawahnya, maka insya Allah kita akan semakin lancar ya membaca Al-Quran. Begitu juga kita harus usahakan ya untuk mentadaburi Al-Quran. Di antaranya ya kita pengajian ini salah satunya ya berusaha untuk mentadaburi Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan memang bukan hanya kita baca begitu saja ya, tetapi menjadi petunjuk. Itulah sebenarnya ya tujuan Al-Quran itu didatangkan menjadi petunjuk hidup kita, supaya kita hidup ini senantiasa lurus berada di jalan Allah. Karena itu kita harus paham ya makna-makna di dalam Al-Quran, tafsirnya, apa maknanya, apa perintah dan larangan Allah di situ. Karena itu kita harus sabar memang ya untuk pelan-pelan ya ayat demi ayat kita pahami apa maknanya. Nah makanya saya insya Allah tetap ya untuk program utama kita adalah tadabbur Al-Quran ya, maupun mempelajari tafsir tadi, sedangkan materi-materi tambahan ya kita selingi sesuai mungkin ada yang usul maupun nanti ada kita keperluannya seperti ini. Saya merasa perlu ya untuk kembali meningkatkan ya motivasi kita supaya kita memang punya kesabaran yang bertingkat ya untuk terus ya menjadi berinteraksi dan menjadi ahlul Quran. Nah, karena memang janji Allah ya ketika kita menjadi ahlul Quran, maka kita akan punya segala cabang kesabarannya. Apapun ujian di dunia ini, insya Allah akan mudah bagi orang-orang yang sabar ya. Di antaranya ahlul Quran. Mereka akan tabah dengan ujian seberat apapun. Sebagaimana kita melihat ya para nabi dan juga salafus soleh, mereka sangat kuat imannya ya karena mereka senantiasa ya berinteraksi dengan Al-Quran. Dan terakhir saya lupa kemarin Khadijah itu ya, di akhir hayatnya ibu-ibu, satu kalimat yang kalau saya ini sampai menangis gitu ya, karena memang beliau sampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad gitu ya, seandainya setelah aku meninggal ini ya tulang-tulangku masih bisa digunakan ya untuk kepentingan dakwah Islam, maka katanya gunakanlah mungkin untuk membuat jembatan atau apapun. Masya Allah Bu. Jadi itulah ya gambaran Khadijah. Di akhir usianya pun dia mempersembahkan, seandainya tulang belulangnya masih bisa digunakan untuk dakwah Islam, beliau akan persembahkan itu ya. Jadi kalau kita melihat sahabat-sahabat Rasul ya yang memang pribadi-pribadi Quran ini ya, mereka Masya Allah ya sangat kuat sekali ya menerima penderitaan ya, menerima cobaan seberat apapun. Dan kita ingat Bilal bin Rabah ya, bagaimana beliau ditindih batu di padang pasir ya, disiksa, dicambuk, tapi sedikit pun tidak mau beliau berpaling dari keimanan. Itulah ya kuatnya pribadi-pribadi Al-Quran. Nah ini menjadi suatu contoh bagi kita ya. Kalau kita sedikit saja diuji, kita mengeluh ya, kemudian kita di situ banyak tidak bersyukur, maka kita harus terus merasa bahwa ada masalah dengan iman kita, sehingga kita harus terus semangat ya untuk memperbaiki dan memperbaharui iman kita. Nah ini kemuliaan ya menjadi ahlul Quran sejajar dengan para malaikat yang mulia dan taat. Kemudian kita lanjut yang keempat, mereka yang banyak membaca Al-Quran ini mendapat kehormatan ya memimpin sholat berjamaah. Jadi di zaman Rasulullah ya memang selalu Rasulullah yang menjadi imam, tapi kemudian para salafus soleh generasi berikutnya maka mereka selalu memilih imam ya, atau ketika misalnya Rasulullah ketika itu berhalangan ya misalnya, maka Rasulullah akan menunjuk ya sahabat yang paling baik bacaannya ya dan yang paling banyak hafalannya. Jadi bukan yang paling tua, bukan yang paling ini ya, yang dipilih yang terbaik ya bacaannya dan yang terbanyak hafalannya. Masya Allah. Jadi kedudukan ya orang-orang yang ahlul Quran ini mendapat kehormatan tersendiri. Kita melihat di sirah sahabat ya, pernah suatu ketika Rasulullah ya mau mensolatkan jenazah, maka beliau memberikan urut-urutan ya untuk proses ya pemakaman dan seterusnya. Fardu kifayah itu beliau urutkan ya sesuai dengan banyaknya hafalan Al-Quran. Nah maka beliau tanya, ini si fulan hafal surat apa saja? Masya Allah. Maka itulah yang didahulukan, yang terbanyak hafalannya. Termasuk ketika Rasulullah memilih ya pemimpin untuk misalnya berperang di suatu daerah atau panglimanya, maka Rasulullah akan pilih orang-orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya ya, lebih Masya Allah. Jadi
tidak ada kata kita tidak mampu sebenarnya ya untuk menghafal. Bolehlah mungkin target 30 juz itu berat, tapi minimal ya kita berusaha. Entah hari ini hafal 1 ayat atau 1 ayat baru dapat 1 minggu, yang jelas seumur hidup kita punya proyek untuk menghafal Al-Quran. Itulah yang Allah inginkan. Allah tidak melihat hasil, jadi kita tidak usah terburu-buru ya, mau langsung dapat 30 juz gitu hafal. Yang penting kita istiqomah, ada usaha untuk menghafal. Tidak ada yang sulit insya Allah. Misalnya ya, An-Naba itu misalnya, tidak ada yang sulit, kita baca aja 1 ayat. Amma yatasaalun, itu aja dihafal. Baca terus sehari, pasti hafal lah 1 hari 1 ayat ya. Nah insya Allah seperti itu, jadi kita nggak usah target itu. Nanti dibaca dalam sholat, walaupun hanya 1 ayat itu, baca aja ayat pertama itu sampai 10 kali, nggak masalah. Jadi begitulah cara penghafal Quran itu ya, bagaimana mempertahankan hafalannya. Jadi setelah dibaca itu mereka bawa dalam sholat, terutama sholat sunnah ya, bisa diulang-ulang 1 ayat. Tadi nggak apa-apa kita baca ayat pertama An-Naba sampai 40 kali atau 20 kali, Masya Allah, itu nggak masalah ya. Seperti itulah caranya untuk mempertahankan ya, karena Al-Quran ini nanti di akhir zaman ya akan hilang Bu dari mushaf ini. Masya Allah, nanti kalau sampai hilang ya subhanallah, kita nggak bisa lagi Bu baca Quran. Hanya hafalan kita lah yang tersisa. Kita takut sekali ya ketika masa itu nanti datang sementara kita masih hidup, kita nggak punya hafalan, apa yang bisa kita baca ya. Nah ini kita harus siap-siap ya, karena ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Di sekitar kita sudah banyak sekali bukti-bukti ya, hadis Rasulullah ya, benar-benar kita berada di akhir zaman yang dimana tidak kita bayangkan sebelumnya ya, kejadian-kejadian saat ini. Maka kita harus siap setiap saat ya untuk dipanggil ya. Jadi hari ini juga ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, ibunda dari Pak Paulus kabarnya juga meninggal ya karena COVID tadi. Jadi ini tetangga kita ya, ibu-ibu dekat sekali dengan kita ya. Jadi ya itulah takdir Allah ya, sangat dekat ya kematian. Jadi kita tidak ada tawar-menawar lagi untuk segera bersiap, mungkin besok atau lusa, kita tidak tahu kalau giliran kita tiba ya. Yang penting kita saat ini mudah-mudahan ya istiqomah terus ya, untuk senantiasa dekat dengan Allah. Maka kematian itu begitu indah ya, tidak ada yang perlu kita risaukan ya ketika kita mencintai dan dicintai Allah. Nah jadi inilah ya kehormatan tadi diantaranya zaman Rasulullah ya, dan sekarang pun begitulah panduan kita ketika memilih ya untuk menjadi imam, kita pilihlah yang terbaik ya bacaan Al-Qur'annya. Karena sebenarnya dari imam itu harus kita bisa, kalau kita paham bahasa Arab ya, jadi harusnya memang dia memberikan ayat-ayat yang bervariasi ya. Jadi kita tahu ya ayat tentang azab, tentang nikmat, tapi itulah ya masalah kita juga, kita banyak yang belum paham ya bahasa Arab. Jadi sebenarnya kalau kita paham itu seperti di Mekah itu mereka sampai nangis ya Bu ya kalau baca Al-Qur'an ya, kalau mendengar ayat-ayat azab gitu ya. Dan itulah gambaran harusnya Al-Qur'an ini memang kita baca untuk mengingatkan kita setiap saat ya. Kemudian yang kelima, Ahlul Quran adalah orang yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi bayangkan ini ya, di muka bumi yang paling baik kata Allah ya, manusia terbaik itu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, untuk mengajarkannya ini tidak mesti kita sampai ahli dulu ya. Bahkan 1 ayat pun kalau kita tahu ya, itu kita mengajarkan sudah masuk bagian dari sini. Misalnya nih kita ngajari anak kita ya membaca Al-Fatihah atau mulai membaca Iqra, tujuannya kan supaya untuk nanti bisa membaca Al-Qur'an. Maka kita sudah melaksanakan ya hadis ini, berarti kita sudah menjadi manusia terbaik ya ketika kita mau di sini mempelajari dan mengajarkan. Karena untuk mengajarkan ini memang perintah Rasulullah ya, tidak menunggu kita harus menjadi ahli fikih, ahli tafsir, ahli bahasa Arab dan seterusnya. Kalau kita tahu 1 ayat pun maka kita diperintahkan untuk mengajarkannya. Nah, sehingga di sini mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Kehadiran ibu-ibu ini sudah salah satu ya upaya untuk mempelajari Al-Qur'an. Selanjutnya juga usahakan kita senantiasa ya mengajarkannya melalui anak-anak kita, mungkin ya ketika kita mengajarkan mereka doa-doa yang dari Al-Qur'an ya, ataupun nanti di situ adab-adab ya di dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasul ya.
maka ini merupakan bagian dari upaya menjadi manusia terbaik ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya kita termasuk di dalamnya. Nah, kemudian yang bagian B, fadail atau keutamaan Al-Quran di akhirat ya. Yang pertama saya baca dulu baru kita bahas kembali satu-satu. Al-Quran akan memberikan syafaat ya atau pertolongan di hari kiamat kepada orang-orang yang menjadi sahabatnya di dunia. Yang kedua, Al-Quran menjadi pembela bagi manusia saat menghadapi pengadilan Allah yang maha adil. Yang ketiga, Al-Quran akan menempatkan orang yang beriman di surga yang abadi. Yang keempat, Al-Quran adalah sumber pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mudah kita dapatkan. Yang kelima, Al-Quran mengangkat derajat kedua orang tua yang berhasil membimbing anaknya hidup dengan Al-Quran. Yang keenam, Al-Quran menjanjikan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senilai seekor unta yang besar dan mahal, bahkan lebih baik. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, Al-Quran akan memberikan syafaat ya atau pertolongan di hari kiamat kepada orang-orang yang menjadi sahabatnya di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang menjadi sahabatnya. Nah, jadi kriteria sahabat Al-Quran tadi tidak lepas ya, setiap saat dia selalu tadi berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, indikasinya tadi minimal bisa tilawah 1 juz ya. Jadi kita memang harus segera ini ibu-ibu yang belum ya, kalau yang sudah alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi, 1 juz itu sudah dikatakan paling maksimal kita, artinya hatam hadis Rasulullah itu memang hatam sekitar 30 sampai 40 hari ya, itu sudah paling lama itu ya. Jadi kalau kita lihat sahabat tadi rata-rata 1 minggu, memang mereka umumnya 1 minggu hatam ya, dan yang terkhusus seperti Imam Syafi'i tadi bahkan 3 hari khatam ya. Nah, jadi inilah cara kita untuk menjadi sahabat ya Al-Quran di dunia, supaya nanti Al-Quran itu menjadi penolong. Syaratnya itu, jadi bukan hanya sekedar membaca ya, bukan hanya seadanya dengan sisa waktu kita, tapi ini memang proyek utama kita dalam sehari, kita harus bisa tilawah 1 juz. Nah, tidak ada tawar-menawar kalau kita mau mendapatkan syafaat, ada syaratnya memang ya, syafaat ini kita dapatkan ya, syafaat Al-Quran. Jadi Masya Allah kita akan tenang nanti Bu ya, nggak ada kekhawatiran ya saat sakaratul maut ya, saat nanti dikubur, saat nanti di yaumil hisab ya, kemudian di yaumil ba'ats ya, kemudian di siratal mustaqim sampai kita menuju surga. Bahkan di surga nanti kita masih bersama Al-Quran yang kita akan baca terus ya, Masya Allah. Jadi kalau kita sering baca di dunia ini, di surga pun kita akan bisa membacanya kembali ya. Nah, maka inilah syaratnya ibu-ibu, kita harus menjadi sahabat Al-Quran ya di dunia ini. Jadi betapa rugi ya, karena kalau kita tidak menjadi bagian ya sahabat maupun ahlul Quran ini. Kemudian yang kedua, Al-Quran akan menjadi pembela bagi manusia saat menghadapi pengadilan Allah yang maha adil. Jadi digambarkan para ulama ya, Al-Quran itu nanti berwujud sebagaimana pengacara kalau kita di pengadilan itu ya. Dia akan membela mati-matian istilahnya ya, kalau ada yang mempermasalahkan kita ya, maka dia terus akan membela kita sampai kita mendapatkan kemenangan ya, menjadi ahlul surga. Masya Allah. Di sini dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan didatangkan Al-Quran dan ahlinya yang dahulu melaksanakan isinya di dunia. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan maju membela orang yang berinteraksi dengannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, makanya sahabat-sahabat itu ya pengen sekali segera ketemu tuh dengan Al-Baqarah, dengan Ali Imran lagi, karena artinya mereka pengen cepat khatam kan, kalau ketemu lagi Al-Baqarah, Ali Imran lagi ya. Jadi nggak mau lama-lama khatam Quran, pengen selalu ketemu ya, karena di sini janji Allah Al-Quran dan Ali Imran ini bahkan akan berwujud menjadi seseorang yang nanti akan menjadi pembela kita ya. Termasuk juga ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Ini janji Allah ya. Jadi nggak perlu takut, kita sudah ada pengacara yang paling handal ya, yang akan membela kita senantiasa ya di dalam pengadilan Allah nantinya. Dimana nanti seluruh manusia akan dihadirkan ya, manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir dunia. Di situ bebas mau menggugat kita ketika kita mungkin di dunia ini pernah ya melakukan kezaliman atau apapun yang mungkin salah hilap belum sempat kita taubati, tapi dengan Al-Quran aman, dijamin oleh
hadis Rasulullah ini ya, berarti tidak perlu kekhawatiran ya kalau kita selama ini sudah menjadi ahlul Quran. Nah, maka dari itu saat inilah kita berjuang ya untuk mendapatkan ya pembelaan nantinya di pengadilan Allah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran akan menempatkan orang yang beriman di surga yang abadi. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, bacalah, naiklah dan bacalah Al-Quran sebagaimana kamu membacanya di dunia. Nikmatilah bacaan Al-Quran, sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang dapat kamu baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Nah, kemudian di sini ulama memang ada yang mengatakan surga itu kan memang bertingkat ya, bahkan ratusan tingkat. Semakin kita banyak membaca Al-Quran, maka meningkat terus. Jadi ibarat tangga, kita akan naik tangga semakin banyak bacaan kita. Karena itu kita harus terus ya meningkatkan bacaan kita dan hafalan kita ya untuk terus meningkat sampai puncak surga tertinggi itu adalah surga Firdaus ya, Masya Allah, bersama Rasulullah. Nah, itulah salah satu yang diminta oleh Abbas ya, sahabat Rasulullah itu ketika beliau berdekatan dengan Rasulullah ya, karena saking cintanya Rasulullah ya, Abbas ini memang luar biasa ya melayani Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah minta Abbas, kamu pengen apa dariku gitu ya, apapun yang kamu minta aku akan usahakan gitu. Tapi Abbas bukan meminta dunia atau apapun, dia hanya meminta ingin ya menjadi sahabat Rasulullah, bukan hanya di dunia tapi juga di surganya. Masya Allah, itulah ya kedudukan yang tinggi. Itulah gambarannya sahabat-sahabat Rasulullah itu, sedikit pun mereka tidak ada ya keinginan untuk dunia, tapi justru yang mereka inginkan itu adalah kedudukan di akhirat. Karena itu mulai sekarang kita berdoa ya untuk mendapatkan surga Firdaus, menjadi tetangganya Rasulullah. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh dan kita juga buktikan memantaskan diri ya untuk menjadi tetangganya Rasulullah di surga, insya Allah ya Allah Maha Kuasa dengan rahmatnya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi ya penghuni surga Firdaus ya, amin Allahumma amin. Nah, jadi disinilah Allah janjikan ya bagi ahlul Quran ya, dia akan mendapatkan di surga yang abadi. Kemudian yang keempat, Al-Quran ini adalah sumber pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mudah kita dapatkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu pahala dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, bayangkan satu huruf dilipatkan jadi 10 kali lipat. Jadi satu huruf itu 10 kebajikan nilainya. Alif lam mim itu bukan satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi kalau kita bandingkan ya dengan ibadah-ibadah yang lain, misalnya berinfak itu perlu harta ya, perlu materi. Nah, kemudian kita kalau mau bangun sholat malam itu juga perlu ya waktu khusus. Ya, kalau kita bangun kadangnya susah dan seterusnya. Tapi Al-Quran dengan mudahnya ya kita mendapatkan pahala hanya dengan membaca Al-Quran, itu sudah mendapatkan 10 kali lipat ya kebajikan. Nah, maka dari itu ini suatu rahmat dari Allah ya, sangat mudah kita mendapatkan mengumpulkan pahala hanya dengan membaca Al-Quran. Maka betapa ruginya kalau selama ini kita menyia-nyiakan ya kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah yang sangat mudah ya, dan sumber pahala yang sangat mudah. Nah, jadi makanya kita harus memang ini ya semangat ya untuk membaca Al-Quran. Rugi sekali ya kalau kita mau sedekah 10 kebajikan aja susah banget loh. Hari ini infak 1, nanti apalagi 2, 10 belum tentu sehari dapat ya bisa melakukan 10 kebajikan. Tapi Al-Quran satu huruf saja udah 10 kebajikan, apalagi kalau kita banyak membaca Al-Quran ya. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, Al-Quran mengangkat derajat kedua orang tua yang berhasil membimbing anaknya hidup dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hafal atau membaca dan belajar Al-Quran serta mengamalkannya, maka pada hari kiamat nanti kedua orang tuanya akan disematkan mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari, dan kedua orang tuanya diberi pakaian yang tidak pernah dia pakai selama di dunia. Kedua orang tua itu bertanya, mengapa diberi pakaian seperti ini? Maka dijawab, ini karena engkau berdua telah mengajarkan Al-Quran kepada anakmu. Hadis riwayat Al-Hakim, hadis sahih menurut syarat Muslim. Nah, jadi berbakti kepada orang tua itu bukan hanya dengan
menyenangkan mereka di dunia saat ini, tetapi yang lebih utama ketika kita bisa nanti mempersembahkan ya mahkota di surganya Allah ya. Mahkota ini sudah suatu kehormatan ya bagi kedua orang tua, pahala yang sangat besar bagi anak yang menjadi ahlul Quran. Jadi kebaikan kita hari ini ya, kedekatan kita dengan Al-Quran, menjadi bagian ahlul Quran, maka itu juga akan mendapatkan ya pahala orang tuanya, Masya Allah. Jadi orang tuanya juga akan mendapatkan bagian yang sangat istimewa dari seorang anak yang merupakan ahlul Quran. Nah, karena itu kita jangan hanya urusan pelajaran kita kuat-kuat nyuruh anak, tapi urusan Al-Quran kita abaikan misalnya. Maka harus lebih semangat lagi kita mengarahkan anak kita untuk mencintai Al-Quran ya, untuk mereka menjadi ahlul Quran. Nah, seperti ini ibu-ibu. Yang kelima, kemudian yang keenam, Al-Quran menjanjikan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senilai seekor unta yang besar dan mahal, bahkan lebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang senang berangkat pagi-pagi setiap hari ke Buthan atau Akik? Ini adalah suatu pusat tempat jual beli unta berkualitas tinggi. Kemudian pulang dengan membawa 2 ekor unta yang besar dan sangat menarik. Nah, maka tanpa dosa dan memutus tali silaturahim, memperolehnya dengan cara yang baik atau prosedural. Sungguh salah seorang kalian yang pagi-pagi berangkat ke masjid, kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari Al-Quran, maka itu lebih baik dari 2 unta. Dan jika dia membaca 3 ayat, maka lebih baik dari 3 ekor unta. Begitu juga 4 dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana kalau ibu-ibu yang di rumah ya sama, Bu. Jadi di sini tersirat ya menurut para ulama bahwa kita diperintahkan ya waktu terbaik ya untuk membaca Al-Quran diantaranya setelah subuh pagi-pagi. Bukan sibuk kita yang lain-lain, usahakan kita bisa baca beberapa ayat di situ. Kalau kita bacanya 1 ayat, maka sama dengan mendapatkan balasan seperti 1 ekor unta. Bayangkan Bu ya. Alif Lam Mim 1 ayat sudah Bu ya. Jadi kalau kita baca Al-Alaq 5 ayat sudah 5 ekor unta pagi-pagi dapat. Kalau kita seharian kerja belum tentu dapat 1 ekor unta Bu ya, yang harganya kan 20-an juta tuh ya. Nah, makanya rugi sekali kalau dunia aja kita mati-matian gitu pagi bangun segala macam, padahal Al-Quran ini ya 1 ayat itu sudah setara dengan mendapatkan 1 ekor unta. Nah, jadi usahakan setelah subuh sebentar aja kita baca tuh, mau apa boleh yang kita hafal ya seperti Al-Qul Huwallah gitu ya kan, Al-Fatihah ya, itu kita baca sudah berapa ayat ya, banyak sekali dapat unta ya, apalagi yang bisa pagi-pagi udah 1 juz, Masya Allah ya, ibu-ibu yang longgar ya, bersyukur sekali ya. Nah, kalaupun yang misalnya sambil sibuk ya baca aja yang sambil dihafal gitu ya. Misalnya sambil kerja gitu, sambil masak, kita baca lah sambil yang hafalan. Makanya itulah fungsinya menghafal itu ibu-ibu, kita bisa membaca setiap saat ya, saat kita menyetir, saat kita di motor mungkin ya, saat kita dimanapun kita bisa baca Quran. Nah, apalagi kalau kita usahakan mengekalkan wudhu ya. Jadi membaca Al-Quran tuh bukan harus kita duduk begitu ya. Bisa saja kita tadi sambil menyetir di jalan gitu ya, sambil kita masak, sambil kita baca. Dan kalau kita berwudu di situ tambah lagi pahalanya akan dilipatkan. Karena itu memang kita usahakan mengekalkan wudu ya, setiap wudu itu setiap batal kita wudu lagi, sehingga setiap saat kita bisa terus ya melafazkan Al-Quran dalam setiap aktivitas kita ya, ataupun zikir-zikir itu Masya Allah ya, banyak sekali keutamaannya. Nah, insya Allah ini sampai 6 ya Bu ya. Demikian, jazakallahu khairan katsira. Insya Allah materi kita pada hari ini masih ada 7 menit ya, saya akhiri dulu presentasinya. Baiklah, masih ada waktu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Ada ibu-ibu yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Sudah cukup? Di kolom chat nggak ada ya? Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita karunia ya untuk menjadi ahlul Quran ya. Amin Allahumma amin. Baiklah, ini kedengaran masih suara saya ya Bu ya? Ya. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama dulu berdoa. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم أغنني وزيني بالعلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baiklah, kita akhiri dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira ibu-ibu semua, barakallahu fiik. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dalam keimanan, keselamatan ya ibu-ibu. Sampai jumpa lagi ilaliko insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.